Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 88. Kekonyolan Silsky. Kita mempunyai cara kita sendiri untuk membuat rumah tangga kita lebih berwarna, banyak rasa, dan tidak hambar walaupun itu dengan kekonyolan yang tidak masuk akal. Kita menciptakan apapun yang membuat kita tertawa hingga kita mengabaikan semua masalah yang ada di dalam rumah tangga. Skyler dan Sylvana. Skyler dan Raymond tertawa di gazebo kampus saat mengingat momen di mana Silva ingin makan martabak abang-abang ganteng. Gue udah pede banget Mon mau beli martabak. Ngidamnya gampang banget. Taunya mau penjualnya yang ganteng. Untungnya pas gue yang jualan Silva terima. Coba kalau enggak, bisa mubeng otak gue di penjualnya. Ungkap Sky. Tawa Raymond. Semenjak hamil, Silva selalu bikin aku gemes. Ujarnya membuat Raymond memutar bola matanya. Mulai deh bucinnya. Terus lo tukeran baju sama si penjualnya? Iya, dia sih enak pakai baju gue bagus, wangi. Lah gue bau asem Mon. Tawa Raymond. Tapi gue belajar dari dia. Kalau cari uang dengan cara berjualan itu ternyata penuh kerja keras. Kita harus sabar ngadepin pelanggan. Belum lagi ada pelanggan yang gak sabaran. Kita juga harus ekstra ngadepin orang kayak gitu. Iya, memang gitu orang yang cari uang, Sky. Makanya lo harus bisa menggunakan uang lo sebaik mungkin. Silva juga bilang kayak gitu, Mon. Dan aku sadar, ternyata ada yang lebih bermanfaat daripada kita foya-foya. Sebelum menikah, Skyler memang sering menghambur-hamburkan uang. Kamu memang banyak berubah semenjak menikah dengan Silva. Dia memang wanita yang mampu merubah gue, Mon. Dan gue beruntung mempunyai istri seperti Silva. Ungkapnya sambil menatap lurus ke depan. Raymond hanya tersenyum dan kembali membahas malam di mana Silva ngidam martabak. Tapi sumpah sih, ini udah kesekian kalinya Silva ngidam yang aneh kayak gini. Fix sih, tuh anak titisan lo. Ucapan Raymond membuat Skyler menatap tajam ke arahnya hingga Raymond berhenti dan menatap balik Skyler. Tawa Skyler menyembur melihat ekspresi Raymond. Ya kali anak gue kayak lo, Mon. Di saat keduanya tertawa, Alvin datang. Sontak Raymond langsung menghentikan tawanya hingga Skyler juga ikut diam. Sky melihat kedua sahabatnya secara bergantian. Seperti ada yang aneh karena Raymond dan Alvin terlihat canggung. Gue boleh gabung? Tanya Alvin. Pertanyaan Alvin membuat Sky merasa heran. Kayak lo Al, kayak bukan anak Kastel aja, kata Sky. Sementara Raymond dan Alvin saling melempar pandangan. Duduk, perintah Sky. Jika biasanya Alvin terlihat ceria dan sesekali usil ke Raymond dengan memeluknya, kali ini lelaki itu terdiam tanpa sepatah kata pun. Cuman karena perjodohan di antara Alvin dan Alin, mereka berdua terlihat canggung. BTW, semalam adik lo, Man? Tanya Sky. Ah iya, gue gak pernah lihat dia, jadi gue lupa sama adik lo. Iya, dia baru pulang dari Amerika, jadi lo gak pernah lihat dia, jelasnya. Lalu ketiganya terdiam. Sesekali Sky melirik kedua sahabatnya itu. Dehem Sky, kalau kita mempunyai masalah, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. Ujar Sky dengan coolnya menatap ke depan. Gue duluan ya, mau ke kelas Silva. Pamitnya meninggalkan Raymond dan Alvin berdua. Skyler memang sengaja meninggalkan mereka yang terlihat canggung dan memberikan waktu berdua untuk kedua sahabatnya itu. Setelah baru beberapa langkah, Sky menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sahabatnya beberapa saat. Gue juga mau ke kelas, pamit Raymond bangkit. Mon, panggil Alvin yang sedari tadi diam. Apa? Sahutnya tanpa menoleh. Besok gue ke rumah lo ya? Mau apa? Pertanyaan itu terdengar tidak biasa di telinga Alvin karena Raymond tahu jika Alvin pasti akan sekedar bermain dan itu sudah biasa. Mau main aja Mon. Biasanya juga ke rumah Dion. Alvin mendengar jelas bahwa Raymond menolaknya secara halus. Jadi nggak boleh Mon. Kalau lo mau datang ya datang aja. Mendengar jawaban Raymond, Alvin meliriknya sekilas. Di Fakultas Tata Boga, Silva sedang praktek pembuatan roti tawar, roti manis dan berkembang ke pembuatan roti buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Pantry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktek pembuatan roti tawar, roti manis dan roti buaya. Bahan-bahannya seperti yang kalian lihat di depan kalian. Kalian bisa langsung mengolah semua bahannya, setelah itu dibentuk dan dipanggang. Apa ada pertanyaan? Tidak ada, jawab semua mahasiswa-mahasiswi. Oke, baiklah praktek kita mulai. Lanjutnya kata dosen Pantry.
Silva bersama Nila satu kelompok. Mereka mulai membentuk rotinya. Namun Nila membentuknya dengan tidak berperi kemanusiaan. Ia banting olahan roti itu dengan sangat keras. Bahkan ia becek-becek roti itu. Mati lo di tangan gue. Dasar pacar gak tahu diri. Berani-beraninya dia selingkuh dari gue. Pak, pak, pak. Silva yang melihat itu seketika matanya mendelik. Nila, kamu terlalu semangat apa gimana ya? Gue emang semangat banget Silva. Tekannya sambil membecek-becek rotinya. Bisa-bisa bentuknya bukan buaya, tapi T-Rex, kata Silva menyengir. Biarin, aku akan buat T-Rex biar bisa nyerang tuh orang dan dimakan hidup-hidup sama nih T-Rex, ucap Nila geram. Ngeri banget, lagi broken heart ya? Iya, gue sakit hati, gue benci banget Silva. Masa cowok gue selingkuh sama teman SMA gue sendiri? Sakitnya tuh di sini Silva, sakit banget. Teman sendiri loh, nusuk gue dari belakang, ungkapnya menggebu-gebu. Silva cuma nyengir. Nila, apapun keadaannya, bagaimanapun suasana hati kita harus profesional dalam arti jangan bawa masalah pribadi ke kampus. Sekarang yang jadi imbasnya apa? Roti kamu. Kalau kamu mengolahnya seperti itu, gimana bentuknya mau bagus bisa jadi hancur. Bisa-bisa bentuk roti buaya kamu tanpa kaki full badan semua. Peringat Silva tertawa. Tapi gimana Silva caranya? Rengek Nila. Bismillah, niatkan full untuk belajar. Setelah selesai praktek, kamu mau marah-marah atau kesel-keselan itu terserah kamu, kata Silva. Nanti rotinya gak enak loh kalau dibuatnya tidak dengan sepenuh hati. Lanjutnya, astagfirullah ya Allah, ampuni hambamu ini. Yuk semangat yuk, bisa-bisa. Nila berusaha memberi semangat pada diri sendiri. Nah gitu dong, ini baru temanku, puji Silva. Udah yuk dibentuk nanti ketinggalan sama yang lain, ujarnya. Silva dan Nila mulai membentuk rotinya hingga membentuk buaya. Setelah itu dipanggang dan mereka mengerjakan prakteknya dengan sangat baik sampai selesai. Skylar sudah menunggu Silva di dalam mobil untuk segera pulang. Sky menatap kaca mobil di depannya. Lelaki itu tersenyum saat melihat istrinya berjalan ke arahnya. Skylar turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk istrinya. Terima kasih kak. Sama-sama sayang. Sambil melemparkan senyuman semanis gurih. Saat di dalam mobil, Sky melihat Silva membawa roti buaya. Lelaki itu refleks bertanya, itu apa sayang? Oh ini kamu? Skylar yang sedang melajukan mobilnya keluar area parkir itu langsung menyercit dan menoleh ke istrinya. Aku? Dan matanya turun ke roti buaya yang berada di pangkuan Silva. Iya ini kamu. Canda Silva tersenyum merdu. Ganteng-ganteng gini dibilang buaya? Ujar Sky terkekeh. Aku ini bukan buaya Silva. Lalu apa? Merpati, jawabnya tertawa, sedangkan Silva mewek. Hari ini tepatnya hari Minggu, Silva dan Skylar tidak ada kegiatan apapun. Mereka berdua menghabiskan waktu berdua di rumah full time. Banyak hal yang dilakukan oleh Skylar. Semenjak Silva hamil, dia sangat overprotective pada istrinya. Seperti saat ini, dia sedang berolahraga dengan istrinya. Dia memakaikan sepatu di kaki istrinya. Awalnya Skylar merasa risih dan meminta Silva agar tetap memakai sandal, tapi Silva meminta untuk pakai sepatu. Skylar juga membawakan botol minuman untuk Silva dan terus mendampinginya saat berlari. Sayang jangan kenceng-kenceng larinya, peringat Skylar. Iya kak. Haus nggak? Silva mengangguk. Sky pun membukakan tutup botolnya dan ia berikan ke Silva. Duduk dulu, kata Sky. Capek? Sedikit, jawab Silva. Ya udah istirahat dulu. Gak usah lari, jalan aja. Kakak juga gak lari kan? Peringatnya lagi. Iya kak. Habis ini mau dimasakin apa? Tanya Skylar. Silva tersenyum. Pasalnya semenjak hamil dan Silva mabuk bau masakan, Sky selalu memasak. Bahkan yang tadinya tidak jago memasak, kini baby Sky itu bisa memasak. Padahal dulu saat pertama menikah dengan Silva, membuat roti bakar saja sampai gosong. Nanti Silva aja yang masak. Kasihan kakak kalau harus terus memasak. Ya enggak lah sayang, malah kakak itu senang bisa berguna buat kamu. Udah kakak aja, kakak enggak mau kamu capek. Makasih ya kak. Iya Silva. Silva dan Sky memandangi jalan yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berolahraga. Mulai dari anak kecil, remaja, dan juga orang tua. Silva tersenyum melihat Pak Sutri berolahraga bersama anak mereka. Skylar menoleh ke Silva dan tersenyum. Dia juga mengikuti ke arah mata Silva yang sedang melihat Pak Sutri dan anak-anaknya. Kita akan segera seperti mereka, ucap Sky. Silva tersenyum. Iya. Sky menatap kaki Silva. Sayang, panggil Sky. Iya kak. Dilepas saja ya sepatunya.
Kasihan kaki kamu takut kram. Dan lagi, katanya ibu hamil itu kakinya bengkak. Ujar Sky. Kata siapa? Kata Mbah Google. Aku sering searching tentang ibu hamil di Google dan salah satunya itu kakinya bengkak. Lihatnya juga nggak tega. Ungkap Sky. Tapi itu nanti kalau mau mendekati lahiran, pasti kakinya bengkak. Silva juga sering lihat ibu hamil yang kakinya bengkak. Tapi itu sih tergantung, ada juga yang nggak bengkak. Terang Silva. Kakak pikir semuanya bengkak. Enggak kak, ada juga yang enggak. Lalu Skylar melihat buliran keringat di kening Silva. Dia pun mengelap keringat di kening istrinya menggunakan tangannya. Nanti keringatnya masuk lagi. Silva tersenyum. Iya. Kak, apa? Silva ngerasa akhir-akhir ini seperti ada yang ngawasin kita. Iya kah? Iya kak. Bahkan Silva ngerasa dimanapun Silva pasti seperti ada yang ngawasin. Sky nampak berpikir, mungkin itu hanya perasaanmu aja sayang. Iya sih, semoga aja. Ya udah kita lanjut lagi ya olahraganya, sekalian pulang. Iya kak. Sambil berjalan, Sky terus menggenggam tangan istrinya, menyita perhatian orang-orang yang sedang olahraga di sana. Woi, kenapa tuh tangan dipegangin mulu? Teriak tetangga kompleks rumahnya yang sedang berlari. Takut hilang, sahut Sky lantang dan terkekeh. Kakak, bercanda doang, tapi aku memang takut sih, takut kamu hilang. Silva nggak akan menghilang dari kakak. Itu bagus, karena kalau menghilang itu bahaya, kata Sky. Bahayanya akan terjadi bencana di hati aku. Bencana apa? Silva terkekeh. Kesedihan yang tak berujung. Kakak. Silva tertawa merdu. Serius? Kata Sky meyakinkan. Kini keduanya sudah sampai di rumah mereka. Skylar membukakan pintu gerbang untuk Silva. Silakan bidadariku. Sky mempersilakan Silva masuk. Lebay. Biarin. Silva duduk di sofa ruang TV sementara Sky sedang membuat sarapan. Sayang, ingat kakinya selonjoran. Kamu kan habis olahraga. Iya kak, sahut Silva. Sky sedang berada di dapur, sedang membuat sarapan dengan menu nasi goreng dan telur dadar. Dia juga membuatkan susu ibu hamil untuk Silva. Sayang, ini diminum dulu. Menyodorkan segelas susu ke Silva. Tapi Silva nggak mau. Loh kenapa? Suka enek gitu kalau minum susu. Tapi ini susu ibu hamil sayang. Iya sih. Ya udah diminum ya. Ya udah deh. Akhirnya Silva meminum susu buatan Sky. Sekarang sarapan ya, pinta Sky dan Silva mengangguk. Sky mencoba menyuapi Silva semenjak hamil. Silva tidak mau makan, tapi jika disuapin oleh suaminya, dia baru makan. Mungkin karena bawaan bayi dan terkadang mood Silva juga tidak bagus, tapi Skylar berusaha menjaga mood istrinya agar tetap bagus. Sehabis berolahraga pagi dan sarapan, Sky langsung mencuci baju. Sambil menyalakan mesin cuci, dia juga beres-beres rumah, mulai dari nyapu, ngepel, dan merapikan tempat-tempat yang berantakan. Saat sedang ngepel, Sky melihat istrinya sedang tertidur di sofa. Dia pun mencoba membangunkannya. Silva, bangun. Silva pun mengerjap. Kok tidur? Sambil mengusap pucuk kepala Silva. Ibu hamil itu nggak baik tidur pagi-pagi. Ah iya kak, maaf ya. Habisnya Silva ngantuk banget. Sekarang bangunnya, lawan rasa ngantuknya. Iya kak. Silva ke kamar mandi ya, mau mandi dulu. Iya. Saat Silva melangkahkan kakinya, dia berhenti dan berbalik menghadap suaminya. Kenapa Silva? Silva terus saja menatap suaminya. Kenapa? Tanyanya lagi, namun Silva tak menjawab, dia malah berhambur memeluk suaminya. Silva seperti melihat sosok ayah di diri Sky. Katanya, dek. Sky tidak percaya Silva akan mengatakan itu. Padahal selama ini ayahnya itu adalah lelaki terbaik dan tidak ada yang seperti ayahnya. Makasih karena Sky udah menjaga Silva dengan sangat baik seperti ayah. Sky membalas pelukan Silva dengan sangat erat. Makasih ya, ucap Silva mendongak menatap suaminya. Itu sudah kewajibanku Silva untuk terus menjagamu. Dan ayahmu telah memberikan amanah terbesar kepadaku, yaitu kamu, kata Sky. Jadi sudah tugasku untuk menjagamu dengan sangat baik, walaupun aku masih terus berusaha, lanjutnya. Dan kakak sudah membuktikan itu ke ayah. Ucapnya tersenyum. Tapi aku akan terus berusaha menjadi suami yang baik untukmu dan bahkan menjadi yang terbaik. Dan kakak sudah berhasil menjadi suami yang terbaik untuk Silva. Sky menatap istrinya lekat-lekat. Sementara memorinya pertama menikah teringat betapa dia sangat jahat kepada istrinya dan telah menyia-nyiakannya. Sekarang Silva mandi ya, kakak mau jemur baju dulu. Silva tersenyum. Silva bantu ya, lagian gak baik kalau Silva terlalu berdiam diri. Ibu hamil juga harus banyak gerak kan? Katanya mager,
kata Sky. Iya sih, akhir-akhir ini semenjak hamil suka males ngapa-ngapain, tapi Silva harus lawan. Kamu mandi aja ya, biar aku yang ngerjain semua pekerjaan rumah. Tapi nurut. Sela Sky. Ya udah Silva mandi ya. Sky mengangguk. Silva pergi menuju kamar untuk mandi, sedangkan Skylar melanjutkan pekerjaannya mencuci baju dan menjemurnya. Setelah selesai, dia menghampiri istrinya yang berada di dalam kamar. Sky duduk di tepi ranjang memandang istrinya yang sedang berdandan. Lelaki itu tersenyum tipis melihatnya. Lalu lelaki itu terdiam, dia sedang memikirkan perkataan Silva yang mengatakan bahwa dia merasa ada yang mengawasinya. Kak, udah selesai? Kak, panggil Silva lagi karena Sky tak menyahut. Ah iya apa? Sky kurang fokus. Udah nyuci bajunya? Udah. Silva menghampiri suaminya yang sedang duduk di tepi ranjang. Kakak, kenapa kok diem aja? Tanya Silva. Enggak, Bi Murni tumben pulang kampungnya lama ya? Alibinya. Iya kak. Kakak pasti capek ya? Enggak, jawabnya tersenyum. Silva pijitin ya? Sky mengangguk. Silva pun memijat pundak suaminya dengan sangat lembut. Tangannya yang kecil mampu memberikan sensasi yang luar biasa sehingga semua rasa lelah Sky hilang seketika. Gimana kak, enak nggak? Tanya Silva. Pijatanmu sangat enak, aku beruntung memilikimu. Karena kamu selalu bisa memberikan ketenangan dan mempunyai cara agar rasa lelahku menghilang. Itu sudah kewajiban Silva. Sayang, kandungan kamu udah 4 bulan kan? Iya kak, minggu depan kita adain syukuran ya. Pinta Sky. Gimana, kamu setuju nggak kalau syukurannya minggu depan? Lanjutnya. Silva setuju banget kak. Ya udah, nanti kakak bilang sama papa dan Ciara. Sekalian undang anak eskatel juga. Itu pasti. Sore ini Skylar mengajak Silva untuk jalan-jalan sore di dekat kompleks rumahnya. Saat sedang jalan-jalan mereka melihat ada penjual mainan. Sontak saja si baby Sky itu menghampiri penjual itu. Entah kenapa dia sangat tertarik dengan mainan pistol-pistolan. Bang, ini berapa? 25 juta. Hah? Serius bang? Sky kurang connect. Silva terkekeh padahal penjual itu hanya bercanda. Mahal amat. Murah itu, kata si penjual. Murah? Sky menyercet. Kakak pengen beli ini? Tanya Silva. Iya. Buat siapa? Buat kakak. Silva menyercet merasa heran dengan suaminya yang tiba-tiba seperti anak kecil. Cocok ini mas buat anaknya, kata si penjual. Anak aku masih di dalam perut bang, kata Sky. Lah kok pengen pistol-pistolan? Gak tahu bang. Sky terkekeh. Kayaknya itu bawaan dari bayinya mas. Masa sih? Sky menyercet. Iya, kalau bukan apa? Masa tiba-tiba pengen mainan? Kata si penjual. Silva dan Sky hanya saling melempar pandangan. Ya udah bang, beli ini 2 ya. Kok 2? Yang satunya buat siapa? Buat kamu. Kok? Jadi berapa bang? 50 juta. Hah? Sky terkejut. Mendingan juga beli pistol beneran. Lanjutnya. Silva tertawa merdu dengan tingkah suaminya yang tiba-tiba terlihat aneh. Kakak kenapa? Kenapa apanya? Kakak nggak jelas. Jiwa babynya muncul ya? Bisik Sky terkekeh lalu menghampiri si penjual dan membayar mainan pistol itu. Ini bang uangnya. Silva memberikan uang 50 ribuan. Makasih neng. Sama-sama. Udah yuk kak jalan lagi. Kok bengong? Tadi itu berapa? 50 ribu. Oh aku pikir. Kurang konek ya? Ejek Silva. Skylar geleng-geleng kepala karena dia tidak menyadari bahwa si penjual hanya bercanda dengan harganya. Di mall nggak ada tuh harga 50 ribu dibilang 50 juta. Makanya mainnya jangan di mall mulu. Sekali-kali ke penjual kaki 5, itu hanya candaan. Oh, respon si baby Sky. Sesampainya di rumah, Silva dan Skylar mencoba mainan pistol yang baru mereka beli. Pistol itu diisi air dan mereka mulai menembak satu sama lain. Dor! Sky menembaknya tepat di wajah Silva. Silva memejamkan matanya sesaat karena terkejut. Piu piu. Silva membalas menembak Skylar. Bleh, nggak kena. Ejek Skylar menjulurkan lidahnya. Ih, kesal Silva dan berlari mengejar Skylar. Piu piu. Silva berhasil menembak wajah Sky hingga si baby Sky itu wajahnya miring ke samping dan memejamkan matanya sesaat. Keseruan mereka bermain pistol-pistolan berlanjut sampai keduanya berlarian mengitari ruang demi ruang. Bahkan mereka memutari sofa di ruang tamu dengan terus menembak, seperti sedang mengalami penyerangan dari antar negara. Sesekali Silva bersembunyi di balik sofa, begitupun dengan Skylar
Dan sesekali keduanya memunculkan kepalanya, seraya melihat kondisi di sana sebelum keduanya menembak. Skylar memunculkan kepalanya sedikit, lalu dia melihat Silva juga muncul. Dar! Silva langsung bersembunyi lagi dan tertawa cekikikan di tempat persembunyiannya. Kini Silva yang muncul dan melihat wajah Skylar. Piu piu! Tembak lagi Silva. Di saat keduanya sedang asik bermain pistol-pistolan, Alvin datang dan berdiri di ambang pintu yang terbuka. Alvin bengong melihat tingkah pasutri di hadapannya. Itu Skylar kan? Alvin meyakinkan diri sendiri bahwa yang dilihat itu memang benar-benar sahabatnya. Dor dor piu piu! Alvin masih terus menyaksikan keseruan sahabatnya itu, hingga dia terus melongo dan terkesima dengan tingkah kekanak-kanakan mereka berdua. Hingga akhirnya Silva berlari dan berhenti tepat di depan Alvin. Sontak Silva terkejut, begitu pun dengan Alvin. Karena Silva sedang tidak memakai cadar, Sky yang menyadari itu langsung menarik Silva ke dalam pelukannya, hingga Silva membelakangi Alvin. Ngapain lo Al? Gue mau kesini, main ke lo. Jawabnya sedikit gugup. Kenapa nggak bilang dulu? Ya, biasanya kan langsung kesini. Ya udah tutup mata lo. Perintah Skylar. Kenapa harus ditutup? Tanyanya gugup. Silva lagi nggak pakai cadar, goblok. Gerutu Skylar. Sekarang tutup mata lo, atau mau gue congkel tuh mata? Lanjutnya, iya gue tutup. Alvin menurut saja daripada matanya dicongkel oleh Skylar. Bagus, jangan dibuka sebelum gue perintah. Sayang kamu pakai cadar dulu ya. Pinta Skylar. Iya kak. Sky berdiri di hadapan Alvin yang masih menutup matanya. Sial, kenapa dia harus lihat wajah Silva? Umpatnya dalam hati. Sekarang buka mata lo. Pinta Skylar. Alvin pun membuka matanya dan melihat Silva yang sudah memakai cadar. Sorry gue gak sengaja. Seharusnya gue hajar lo karena udah berani-beraninya lihat wajah Silva. Gerutu Skylar. Sorry Sky, gue kan gak sengaja. Tapi Silva memang cantik. Apa lo bilang? Tanyanya menatap tajam ke Alvin. Enggak, jawabnya gagap. Kak udah, biarkan Alvin masuk, kata Silva sambil membawakan minum untuk Alvin. Sky menghela nafasnya. Duduk. Sky mempersilahkan Alvin masuk. Alvin duduk begitu pun dengan Sky dan Silva. Lalu Alvin melirik pistol-pistolan yang ada di atas meja. BTW, pistolnya bagus. Kalian juga hebat perangnya tadi. Alvin nyengir jika melihat kekonyolan pasutri yang tidak biasa ini. Dia memang sangat tahu bagaimana kelakuan Skylar, tapi kali ini berbeda. Skylar tidak menanggapi, dia malah memasang mode cool di depan Alvin. Lo mau ngapain kesini? Gue mau main aja Sky. Oh, gak boleh. Boleh, tapi lain kali bilang dulu. Ya, soal itu gue minta maaf. Tumben lo kesini sendiri, Raymond mana? Gak tahu. Tiba-tiba raut wajah Alvin berubah menjadi murung. Lo sama Raymond baik-baik aja kan? Soalnya gue perhatiin dari kemarin sikap kalian ada yang beda. Tanya Sky. Sebenarnya gue lagi bingung Sky. Bingung kenapa? Tapi lo jangan ketawa. Ye, kalau nggak lucu ya nggak ketawa. Kata Sky. Serius? Iya, enggak. Udah cepet cerita. Lo bingung kenapa? Sebenarnya gue udah melamar bule ya. Ungkap Alvin. Lo melamar bule ya? Sky terkejut. Iya. Terus beliau udah nerima lo? Tanya Sky. Belum. Sky dan Silva hanya saling melirik. Terus yang bikin lo bingung apa? Tanya Sky. Yang bikin gue bingung, gue dijodohin sama orang tua gue. Oh, jadi lo bingung sama Lea atau terima perjodohan dari orang tua lo? Iya Sky. Ya, lo cintanya sama siapa? Kalau sama Lea, ya lo kan bisa nolak perjodohan itu, kata Sky. Gak segampang itu Sky, dan lagi masalahnya gue dijodohin sama adiknya Raymond. Hah? Adiknya Raymond? Kejut lagi Sky. Iya Sky. Jadi itu yang bikin lo bingung? Iya. Sky melirik ke Silva. Niat Alvin bagaimana? Bagaimana gimana? Alvin bingung. Alvin berniat menikahi siapa? Ya Lea. Terus yang bikin bingung? Karena Alvin dijodohkan sama adiknya Raymond kan? Iya. Bingungnya kenapa? Gak enak sama Raymond. Cuma itu. Seolah-olah Silva mengerti. Iya. Kalau kamu sudah memantapkan hatinya sama Bu Lea, kamu tinggal menolak perjodohan itu. Kalau kamu terus merasa tidak enak pada Raymond, kamu tidak akan ada kemajuan. Dan Raymond juga tidak akan membiarkan kamu menerima adiknya karena terpaksa. Apalagi cuma karena kamu tidak enak sama Raymond. Iya sih. Tapi orang tua gue kekeh supaya gue mau nikah sama adiknya Raymond. Kamu sudah melihat adiknya Raymond? Tanya Silva.
Iya, dia sama orang tuanya diundang sama papa buat makan malam. Saat kamu bertemu dengan wanita itu, bagaimana pandanganmu terhadapnya? Dia sangat baik, dan Alvin melempar pandangan ke Silva dan Sky secara bergantian. Dan Silva menunggu ucapan Alvin. Dia teman kecilku. Silva tersenyum. Berarti kamu belum memantapkan hati kamu untuk satu orang wanita. Tapi aku mencintai Lea, kata Alvin. Kamu memang mencintai Lea, tapi hatimu tidak bisa bohong bahwa kamu belum bisa move on dari masa lalumu itu, ujar Silva. Masa sih? Sebaiknya kamu sholat istiqoroh, meminta petunjuk kepada Allah, saran Silva. Itu sholat apa? Dan gimana caranya? Sholat istiqoroh adalah sholat sunnah untuk meminta petunjuk kepada Allah agar ditetapkan pilihan yang terbaik, terang Silva. Tapi gue gak bisa, jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja gue gak pernah. Lo ngapain aja gak pernah sholat? Tanya Sky sementara Silva pergi ke kamarnya. Ya biasa, namanya juga mager. Makanya dibiasain sholat. Ini, kamu bisa belajar bacaan sholat lewat buku ini. Silva kembali dari kamarnya dan memberikan buku panduan sholat istiqoroh. Ini pegang. Di situ ada cara sholat dan lengkap dengan bacaannya. Lanjutnya, Alvin menerimanya dan menatap buku itu dengan sangat lama. Makasih ya Silva. Sama-sama. Beb, kalau gitu gue pamit ya. Takutnya kalian mau lanjut perang, sindir Alvin. Iya, kita emang mau lanjut perang, kata Sky. Di kamar, canda Sky. Anjir emang. Udahlah, gue mau pulang. Lama-lama di sini otak gue bisa kotor. Pikiran lo aja yang kotor, Al. Sky terkekeh. Ya, karena dipengaruhi lo. Sembur Alvin membuat Sky malah tertawa. Silva, sekali lagi makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah, gue pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum menaiki motornya, dia berdiam diri dan menoleh ke rumah Sky. Silva dan Sky lucu ya. Hubungan mereka berbeda dengan hubungan kebanyakan orang. Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan mereka bisa berubah menjadi anak-anak yang mungkin sebagian orang enggan melakukannya. Bahkan ada aja yang sibuk dengan gadget ketimbang bercanda dan ngobrol bersama. Alvin tersenyum menatap rumah itu dan menaiki motornya. Dia pun pergi dari sana. Sore ini Alvin tidak pulang ke rumah, melainkan datang ke rumah Raymond. Rasa bersalahnya terhadap Raylin belum hilang sebelum gadis itu memaafkannya, karena saat malam itu Raylin bersikap cuek padanya. Tok tok tok. Alvin mengetuk pintu rumah Raymond, lalu pintu itu terbuka dan memperlihatkan Raymond. Ada apa, Al? Entah kenapa pertanyaan Raymond terdengar tidak biasa, padahal Raymond selalu welcome pada semua sahabatnya tanpa menanyakan apapun. Gue mau main aja. Oh ya, udah masuk. Saat Alvin masuk, matanya terus mencari keberadaan Raylin. Ingin bertanya pada Raymond, tapi Alvin malu sendiri. Terlebih dia tahu bahwa dia telah menolak Alin. Duduk Al, gue mau ambil minum dulu, kata Raymond. Bukannya Alvin duduk, dia malah berjalan-jalan di rumah Raymond, hingga dia melihat keberadaan Raylin yang sedang menatap bunga-bunga di depannya. Sesekali gadis itu mencium aroma bunga mawar yang ada di sana. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Alvin menghampiri Raylin. Peri cantik, ucapnya refleks. Gadis itu terdiam sesaat karena dia sudah mengenali suara itu, apalagi dengan nama panggilan yang terdengar familiar di telinganya. Kamu lagi apa, Lin? Tanyanya gugup. Alin tak menjawab. Alin, aku tahu kamu pasti marah kan sama aku soal kejadian malam itu. Aku minta maaf, Alin. Alin masih belum menjawabnya. Alin, aku mohon maafin aku. Alin pun berbalik menghadap Alvin. Iya, aku maafin, ucapnya dan segera berlalu karena tidak ingin berlama-lama dengan Alvin. Peri cantik, panggil Alvin menghentikan langkah Alin. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Kak. Aku manusia, bukan peri. Tapi kamu suka peri kan? Itu dulu, sekarang aku gak suka, jadi jangan panggil aku dengan sebutan itu. Alin berjalan meninggalkan Alvin. Sementara Alvin terdiam menatap punggung Alin yang masuk ke dalam rumah. Dia pun kembali untuk menemui Raymond ke ruang tamu. Lu habis dari mana, Al? Ah enggak, gue habis dari toilet dapur. Alibinya. Oh, diminum Al? Iya, Mon. Keduanya terdiam semenjak perjodohan antara Alin dan Alvin membuat keduanya menjadi canggung. Namun Raymond tidak membahas apapun di depan Alvin karena itu urusan pribadi Alvin. Gue minta maaf ya, Mon. Buat? Soal perjodohan itu. Raymond tersenyum tipis. Gue cuma mau bilang sama lo, Al. Kalau lo nolak, ya lo nolak. Tapi kalau lo terima, ya terima. Gue gak mau lo gantungin adik gue, pinta Raymond. Kalau lo nolak adik gue akan minta orang tua gue buat batalin perjodohan itu.
dan minta supaya Alin jauhin lo. Jelasnya. Dak, entah kenapa hati Alvin merasa tidak rela, tapi bukannya itu bagus karena urusannya bersama Lea menjadi mudah. Tidak lama kemudian Alin datang. Kak Raymond, anterin Alin ke mall ya, pinta Alin. Lo mau keluar sama Alin, Mon? Tanya Alvin. Iya Al, ayo kak, ajak Alin memaksa. Iya nanti Alin, di sini kan ada Alvin. Kalau lo mau keluar, gue pulang aja Mon. Serius? Iya Mon, gak apa-apa. Ayo kak, ajaknya lagi tidak sabaran. Lagian mau apa sih ke mall? Tanya Raymond. Mau jalan-jalan aja, bosan di rumah. Alin melirik ke Alvin sekilas membuat lelaki itu menundukkan pandangannya. Kan dari kemarin juga jalan-jalan, kata Raymond. Ya udah sih kak, jalan lagi. Lagian akhir bulan juga Alin balik ke US dan gak bakal balik lagi ke sini. Ucap kesal Alin sepertinya dia masih sakit hati dengan Alvin. Dek, entah kenapa ucapan Alin membuat hati Alvin sesak. Namun dia tidak bisa berkata banyak. Hush, ngomong apa sih kamu dek? Peringat Raymond. Gue pulang ya Mon. Iya Al, sorry ya si Alin emang kayak gitu. Kalau udah minta A, pasti harus segera diturutin, kata Raymond. Gak apa-apa Mon. Ya udah, gue pulang sekarang Mon. Lin, sapanya kepada Alin, namun gadis itu malah mengalihkan pandangannya ke arah lain. Alvin berjalan keluar rumah dan menaiki motornya. Entah kenapa hatinya menjadi tidak karuan, padahal dia sudah mendapatkan maaf dari Alin. Tapi tetap ada yang mengganjal dalam hatinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.